Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Harapan dan doa saya, sabda Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini menjadi panduan kita untuk berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35 demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah dikukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Identitas murid Kristus. Saudara sekalian pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini bagaimana kita sebagai warga negara yang baik memperkenalkan diri, atau ketika kita akan bepergian keluar kota atau keluar negeri sekalipun. Bagaimana orang mengenali identitas kita? Melalui selembar kertas yang berukuran kecil 85,6 mm dan 53,98 mm KTP elektronik. Namun sebagai warga kerajaan sorga bukan berbicara mengenai selembar kertas kecil, tetapi apa yang ingin Yesus katakan, bahwa murid Kristus dikenali dengan apa yang ingin diajarkannya pada pagi ini. Saudara sekalian, setelah Yesus berbicara tentang pengkhianatan Yudas, dan setelah Yudas pergi meninggalkan guru dan teman-temannya, ia dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Yudas segera melangkahkan kakinya untuk melakukan rencana jahat yang sudah disepakatinya dengan iblis. Ia lebih memilih untuk mengikuti yang jahat daripada mengikuti nasihat Yesus dan panggilan kasih karunia-Nya. Karena itu ia kehilangan bagian penting dari pembicaraan Yesus selanjutnya, yaitu tentang saling mengasihi sebagai sesama murid Kristus. Kepada ke-11 muridnya, Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Yesus memandang rencana jahat Yudas untuk menyerahkannya kepada para pemimpin agama Yahudi dan penyaliban yang akan dihadapinya sebagai cara oleh Bapa sendiri untuk memuliakannya, serta jalan baginya untuk memuliakan Allah Bapa. Ia menjelaskan kepada para murid bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah cara Allah untuk meninggikan dan memuliakan dirinya. Selain mengindikasikan keilahiannya, panggilan Yesus kepada para muridnya dengan sebutan anak-anakku menunjukkan relasi yang erat dan dekat yang dibangun dan diprakarsai oleh Yesus sendiri. Yesus mengatakan, "Tinggal sebentar lagi kalian akan melihat aku. Kalian akan mencari aku. Tetapi ke tempat di mana aku akan pergi, kalian tidak akan bisa sampai ke sana." Ini yang dimaksudkannya adalah bahwa ia akan pergi untuk menderita, bahkan mati. Tetapi murid-muridnya tidak akan mungkin sampai ke tempat itu. Saudara sekalian, Yesus telah, sedang, dan akan terus mengasihi mereka. Karena itu dia memberikan perintah supaya mereka saling mengasihi dengan standar yang Yesus berikan. Dan saling mengasihi itulah yang akan menjadi identitas mereka di tengah-tengah dunia, yaitu cara dunia mengenali mereka. Dalam kedua ayat ini, dalam ayat 34 dan 35, identitas murid Kristus dijelaskan,
yakni perintah saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Saudara sekalian, apakah sebelumnya ajaran tentang mengasihi tidak pernah didengarkan atau diajarkan oleh agama lain manapun di dunia ini? Apakah sebelum Yesus mengucapkan perintah ini ada perintah untuk saling mengasihi? Jika ada, mengapa Yesus mengatakan ini adalah perintah baru? Sebab agama Yahudi sudah sejak dulu mengajarkan saling mengasihi melalui Taurat, yakni perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan agama-agama lain pun mengenal prinsip untuk saling mengasihi ini. Kalau begitu, mengapa Yesus mengatakan aku memberikan perintah baru kepadamu? Karena prinsip mengasihi yang Yesus ajarkan lebih tinggi nilainya dibanding perintah mengasihi yang lama yang telah dikenal oleh orang-orang Yahudi, yakni standar mengasihi menurut perintah Yesus bukan lagi sama seperti diri sendiri, tetapi sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Tidak semua manusia yang mengasihi sesamanya hingga mengorbankan dirinya. Tidak ada manusia yang dapat melakukan itu, kecuali satu-satunya, yakni Kristus yang mau mati bagi pengikut-pengikutnya. Pendiri agama manapun dalam dunia ini tak ada yang mau berkorban hingga mati bagi pengikutnya, kecuali Yesus sendiri. Jadi perintah Yesus untuk saling mengasihi memang standar baru, yakni saling mengasihi, agar dunia tahu identitas murid-murid Kristus adalah saling mengasihi. Perintah ini berlaku untuk semua orang percaya di sepanjang masa. Dalam kata lain, kita dan semua orang yang berstatus sebagai anak-anak Allah, kita yang telah ditebus dengan pengorbanannya dan secara pribadi mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus, diberi kemampuan untuk mengasihi sesama dengan kasih yang dari sorga. Kasih itu tidak hanya kita alami, namun kasih itu akan menjadi bukti bahwa kita adalah murid Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi sesama tanpa memandang bulu seperti Yesus mengasihi kita? Bahkan Yudas pun dikasihinya sampai ia mati di atas kayu salib. Orang Kristen diperintahkan untuk mengasihi dalam cara yang lebih mulia dan khusus. Semua orang Kristen terlepas dari kelompok keanggotaan gereja ataupun pandangan teologisnya. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah gereja-gereja menjadikan dinding tembok denominasi menjadi batas untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan. Bahkan secara tak sadar menjadikan gereja yang lain menjadi musuh yang tak bisa hidup rukun, dan kita akan menjauhinya. Saudara sekalian pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, Yesus memerintahkan untuk saling mengasihi sebagai identitas kita. Murid Kristus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun yang dapat kita lakukan berkarya dalam hidup ini dengan spirit kasih yang rela berkorban, tenaga, daya, dana, dan lain-lain. Jadi marilah kita saling mengasihi saudara sekalian sama seperti Kristus yang telah mengasihi kita, berkorban untuk sebuah kasih. Dan jikalau kita mengatakan mengasihi seseorang tetapi tidak bisa berkorban kepadanya, itu bukanlah kasih yang sejati. Sebab seyogyanya kasih yang dari sorga, kasih yang sempurna adalah kasih yang berkorban bagi sesama. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena Engkau sudah mengajarkan kami prinsip yang baru pada pagi ini. Supaya kami saling mengasihi menurut standar Kristus. Mengasihi untuk belajar berkorban bagi orang lain. Tuhan tolonglah kami, supaya kami belajar untuk lebih peduli dan mengasihi orang lain. Bukan semata-mata kami meminta untuk dikasihi. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan menjadi pegangan kami bersama-sama untuk berjalan di sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada dalam segala situasi hidup mereka. Bapa, berkenanlah Engkau menolong mereka. Sebab Engkau tahu di mana mereka berada. Engkau tahu apa pergumulan mereka. Sayangilah mereka ya Tuhan supaya tetap bertumbuh di dalam kasih setia-Mu. Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang tak akan pernah meninggalkan hidup kami apapun adanya.
Karena itu Tuhan, biarlah segala umat-umat-Mu, khususnya mereka yang mendengarkan renungan pagi ini, biarlah mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.